koordinasi dengan manajernya tadi GTC Pak Ruslan. Itu insya Allah saya memberikan solusi kepada warga lokalku yang di Danau Tanjung Bunga itu. Pemerintah Kelurahan Tanjung Merdeka menyiapkan lokasi relokasi bagi pedagang kaki lima PKL yang selama ini berjualan di sepanjang sempadan Danau Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Makassar, Sulawesi Selatan. Relokasi disiapkan sebagai solusi agar para pedagang tetap dapat menjalankan usahanya tanpa melanggar aturan pemanfaatan kawasan sempadan sungai dan danau. Informasi selengkapnya sudah dihimpun oleh rekan kami Siti Aminah, wartawan Tribun Timur. Rekan Siti Aminah, silakan informasi selengkapnya. Baik, Justina di studio dan Tribunars dari Makassar, saya melaporkan bahwa pemerintah Kota Makassar saat ini sedang mengencarkan proses penertiban yang dilakukan di sejumlah titik-titik Kota Makassar yang dinilai menggunakan fasilitas umum maupun fasilitas publik milik pemerintah Kota Makassar seperti drainase dan juga badan jalan. Nah, salah satu yang menjadi fokus di Kecamatan Tamalate yakni pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang sempadan Danau Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate, Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tentunya pemerintah Kelurahan Tanjung Merdeka saat ini sedang menyiapkan lokasi relokasi bagi PKL tersebut yang berjualan di area sempadan sungai. Relokasi disiapkan sebagai solusi agar pedagang tetap bisa menjalankan usahanya tanpa melanggar aturan pemanfaatan kawasan sempadan sungai dan juga danau. Pedagang yang diprioritaskan meliputi penjual seafood, kemudian ada penjual kelapa muda hingga pedagang gorengan yang selama ini berjualan di kawasan tersebut. Lurah Tanjung Merdeka Muhammad Armansyah Fernanda kemarin pada Rabu 1 Juli 2026 telah meninjau lokasi yang akan menjadi tempat relokasi para pedagang tersebut, yakni berada di kawasan Mall GTC di Jalan Metro Tanjung Bunga, dan itu tentunya berkoordinasi dan juga bekerja sama dengan pemilik atau pengelola dari GTC itu sendiri. Nah, dan lokasi yang disiapkan tentunya tetap mengambil view-view yang berada di sepanjang jalur Danau Tanjung Bunga, namun aset tersebut tentunya tidak lagi melanggar atau menggunakan fasilitas umum dan juga publik milik pemerintah Kota Makassar, melainkan memanfaatkan aset yang dikelola oleh pihak GTC. Nah, setiap pedagang nantinya akan memperoleh stand berukuran sekitar 5 kali 5 meter yang telah disesuaikan dengan kapasitas lahan. Selain memiliki pemandangan langsung ke danau, lokasi tersebut juga dilengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti parkiran yang cukup luas, kemudian ada musola, toilet, hingga keamanan yang bisa diakses selama 24 jam. Dan tentunya proses kerjasama tersebut memberikan biaya penyewaan kepada pedagang nantinya yang tarifnya dianggap cukup terjangkau bagi pelaku usaha kecil yang ada di kawasan tersebut. Nilainya mencapai atau sekitar 800.000 per bulan yang akan diberikan atau disetor kepada pihak GTC atau pengelolanya. Jadi pemerintah kelurahan tentunya sudah menghitung kebutuhan ruang berdasarkan jumlah pedagang yang ada di kawasan tersebut. Update terakhir ada sekitar 18 pedagang yang berjualan di sempadan tersebut dan nantinya akan direlokasi ke relokasi masuk ke kawasan mall, ke kawasan GTC. Nah, pemerintah kelurahan juga telah menyiapkan konsep penataannya seperti apa, dan tentunya pihak GTC akan melakukan penataan agar lokasi atau tempat relokasi tersebut bisa bagus atau nyaman dimanfaatkan oleh PKL-PKL yang selama ini berjualan di sempadan Danau Tanjung Bunga, Kota Makassar. Demikian Yustinia dari Makassar melaporkan. Saya sudah koordinasi dengan manajernya tadi GTC Pak Ruslan. Itu insya Allah saya memberikan solusi kepada warga lokalku yang di Danau Tanjung Bunga itu untuk
direlokasi ke GTC. Tadi kita sudah lihat juga lokasinya, alhamdulillah masuk tadi di pemikirannya teman-teman, lebih bagus juga di sini ternyata dan ada seperti ini. Nah inilah kita manfaatkan potensi yang ada di kelurahan, khususnya saya di Kelurahan Tanjung Merdeka itu setelah direlokasi dan tidak mematikan juga UMKM yang ada di Kelurahan Tanjung Merdeka. Jadi bagus sekali tempatnya, tinggal mau ditata dan ini butuh kerja keras dan kerjasama daripada saya selaku pemerintah setempat dan juga pelaku usaha untuk menata juga. Jadi bukan cuma atas dasar saya yang istilahnya yang kesana kemari atau bagaimana kerja, tapi kita butuh dan juga dari GTC itu siap membantu dan memfasilitasi. Dan juga tadi kita sudah dengar masing-masing dari GTC juga difasilitasi ki security 24 jam. Ada Tommy musolanya, ada Tommy toiletnya di dalam. Ada Mi juga kalau misalnya dia 24 jam itu dia bisa tambahkan lagi lampu. Jadi konsep-konsep kayak mirip-mirip kayak di Pasar Segar seperti itu. Jadi masing-masing standnya juga ada dan juga pengunjung juga pemilik UMKM juga itu tidak dihilangkan nilainya itu view danaunya karena kan pinggir danau juga. Cuman mungkin direlokasi agak ke sini supaya dia kesannya bisa ditata dan juga untuk parkirannya juga itu kan sudah di belakang juga dan leluasa juga untuk konsumennya seperti itu. Pak, berapa banyak memang UMKM atau PKL yang kemarin Tanjung kita Merdeka? sudah berhitung dan juga saya sudah panggil beberapa pelaku saya itu dia bilang sekitar 18 belum termasuk penjual gorengan dan jusnya. Nah itu juga ada, tapi kalau untuk jus dan goreng itu juga sudah kita pikirkan bisa juga kita masukkan di sana kan dia enggak seberapa anunya beda kalau penjual ikannya. Karena kalau di branding biasanya dikasih masuk semua itu penjual ikannya pasti kan dia menunggu gorengannya di tempatnya di penjual ikannya juga sambil ditunggu ikannya dibakar. Nah, bisa juga dikasih masuk di dalam dengan jusnya apa segala macam. Mereka ini sejauh ini berjualan di mana Ki Pak? Jadi kemarin itu saya sudah 2 kali juga bahkan sebelumnya kemarin ini 2 minggu lalu sudah melakukan dialog bersama dengan pelaku usaha yang ada di Danau Tanjung Bunga itu dengan pihak-pihak dari Pompengan dan alhamdulillah sudah dibacakan juga itu aturannya masing-masing. Ternyata ada 2 aturan yang istilahnya mereka langgar. Yang pertama ialah terkait dengan bangunan semi permanen dan permanen itu tidak boleh berdiri di sepadan sungai. Yang kedua ialah saluran ipalnya. Nah itu kan selama ini tidak ada dia di sana apa dan segala macam. Cuman kemarin dia bilang, Pak bagaimana kalau dibina dan tidak usah bisa dibuka, tidak bisa. Kalau mau ke dia, otomatis saya sudah bina dengan ipalnya, pasti semi permanennya dan bangunan permanennya juga kena Ki. Karena tidak boleh berdiri semi permanen dan permanen itu di sepadan sungai, tidak boleh ada bangunan permanen di situ. Jadi mau tidak mau suka tidak suka ya kembali lagi. Dan itu juga di situ di Pompengan saya juga baru tahu itu adalah air baku PDAM di situ betul. Itu yang masuk di rumah semua ya apa kalau tercemar kayak apa segala macam kan kembali lagi ke kita semua kan kita pasti pakai beraktivitas minum apa dan segala macam. Nah, itu ada air bakunya di situ PDAM saluran long storage-nya IPA 4 Macini Sombala itu yang dia bilang kemarin Balai Pompengan kurang lebih seperti itu.